Salam Bapak Ibu, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025 terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13 dan bacaan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21 diikat oleh topik atau tema setia mengikuti dan melayani Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan setia mengihut tondohot makobasi Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13 adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaan kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025. Dihubungkan dengan topik minggu, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia mengikut todohot makobasi Tuhani. Nah, saudara, kita coba dulu menelusuri sedikit sejarah permulaan jemaat Tesalonika ini. Hal itu kita bisa baca pada Kisah Rasul pasal 17 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Paulus dan Silas berjalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi dan mereka masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut Paulus menerangkan kepada mereka bagian-bagian dari kitab suci dan tentang Mesias yang menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Paulus berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Buah pemberitaan Paulus itu apa? Ternyata beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mau menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka bertobat. Namun, ada akibat negatif dari keadaan ini. Ternyata orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan mereka mengadakan keributan dan mengacau kota Tesalonika itu, dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, yakni preman-preman. Dengan bantuan Yason, mereka dilepaskan dan dari sana Paulus dan Silas berangkat ke Berea meninggalkan Tesalonika. Saudara, setelah sekian lama ditinggalkan oleh Paulus, ternyata di kemudian hari Paulus mendengar berita yang dibawakan oleh Timotius bahwa jemaat Tesalonika semakin bertambah dalam jumlah serta bertumbuh dalam iman. Inilah yang mendorong Paulus menulis dan mengirim surat Tesalonika ini. Dalam surat 1 Tesalonika ini, Paulus mencurahkan kegembiraan hati dan sukacitanya mendengar perkembangan dan bahkan keinginannya juga untuk datang kembali sebenarnya mengunjungi Tesalonika dan bahkan ingin memperdalam lagi pengajarannya bagi jemaat di Tesalonika ini. Khusus pada pasal 3 mulai dari ayat 1 perikop khotbah kita ini, Paulus begitu bangga dan memuji-muji jemaat Tesalonika. Apa isi pasal 3? Ternyata keadaan jemaat di Tesalonika ini maju secara rohani, banyak perkembangan yang positif dari kerohanian dan iman mereka. Bahkan menurut penilaian Paulus, jemaat Tesalonika ini ternyata bisa menjadi teladan tiruan buat jemaat-jemaat lainnya. Jemaat ini berhasil menunjukkan kasih Kristus kepada sesamanya. Mereka bekerja keras dalam pelayanan. Mereka berusaha dengan segala kemampuan untuk mempertahankan Kristus meski dalam kondisi yang tidak mendukung sama sekali. Pada ayat 3 memang ada berbagai-bagai kesusahan akibat iman. Berbagai permasalahan itu sangat menggoyang iman mereka, tetapi mereka bisa bertahan. Pada ayat 7, berita tentang kemajuan iman yang dialami oleh jemaat Tesalonika ini membuat Paulus terhibur meski dalam kesesakan dan kesukaran hidup saat itu. Pada ayat 9, Paulus sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Nah, sampai-sampai Paulus bertanya, ucapan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan? Nah, bagi Paulus, semua ini luar biasa, Bapak Ibu. Tidak dia sangka-sangka. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jemaat Tesalonika mampu berkembang meski menghadapi tantangan berat.
Pada ayat 10-11, Paulus bersaksi bagaimana dia siang dan malam terus berdoa sungguh-sungguh supaya dapat bertemu muka dan mau mengajar jemaat itu lagi dalam iman. Paulus meminta agar Tuhan membukakan jalan supaya mereka bisa bertemu lagi. Bukan sekedar memuaskan rasa rindunya, bukan, tetapi mau menyempurnakan pengajaran rohaninya. Sebab pertemuan dahulu masih singkat saja, masih terbatas yang sudah dia sampaikan. Pada ayat 12-13, Paulus berdoa supaya Allah menguatkan hati mereka, supaya kudus terus, tak bercacat di hadapan Allah pada waktu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Kekudusan dan hidup yang tak bercacat yang dimaksudkan Paulus ialah agar hidup mereka seutuhnya diperuntukkan, disisihkan bagi Allah. Meski mereka berbau dengan masyarakat yang tidak kenal Kristus, dengan para penyembah-penyembah berhala-berhala, dewa-dewi, tukang-tukang judi, pemabuk, dan lain-lain. Tetapi orang Kristen di Tesalonika itu harus bisa memisahkan diri dari para pendosa-pendosa seperti itu hingga kelak kedatangan Yesus kedua kali di akhir zaman. Itulah wujud kekudusan menurut Paulus. Saudara, itulah juga yang diserukan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025 dihubungkan dengan topik setia mengikuti dan melayani Tuhan, setia mengikuti Tondhot Makobasi Tuhani. Nah, mari kita lihat beberapa pengajaran Tuhan lewat khotbah ini. Pengajaran pertama, hidup ini perjuangan. Kita harus mampu memenangkan setiap goyangan iman. Saudara, jemaat Tesalonika menghadapi segala tantangan, pukulan, goyangan terhadap iman mereka. Pada ayat 3-5 digambarkan bahwa mereka itu menghadapi goyangan terhadap iman, sehingga mereka terpukul oleh berbagai-bagai kesusahan hidup. Pada ayat 3 ditulis, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Oh, kita ditentukan untuk mendapatkan berbagai goyangan dan kesusahan. Bapak Ibu, ini kata Paulus. Saudara, kata goyangan di sini diterjemahkan dari kata Yunani telipis, dari kata telibo, artinya tekanan, desakan yang sangat-sangat menghancurkan, uap panas dalam bentuk kesengsaraan. Nah, inilah yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Tetapi semua ini tidak membuat mereka mundur, murtad. Justru sebaliknya, semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertambah-tambah dalam iman, dalam jumlah orang yang mau menjadi Kristen. Saudara, telipis atau goyangan atau tekanan, desakan, uap panas, kesengsaraan yang dihadapi oleh orang-orang beriman itu bermacam-macam itu, Bapak Ibu. Di samping tekanan dalam hidup sehari-hari, karena mereka sebagian besar belum mendapatkan penghasilan yang tetap, tetapi goyangan atau telipis yang paling menyakitkan adalah akibat iman dalam bentuk pengejaran, penangkapan, pembunuhan, bahkan ada tuduhan-tuduhan sebagai pelawan penguasa dan lain-lain. Nah, saudara, sepanjang zaman dan sepanjang hidup hingga sekarang, goyangan iman akan selalu terjadi dalam hidup setiap kita. Goyangan iman bisa saja dalam bentuk dan wujud intimidasi, teror, pengerusakan rumah ibadah, tekanan-tekanan atau paksaan yang tersembunyi untuk memeluk agama lain. Goyangan iman bisa juga terjadi dalam pekerjaan sehari-hari, Bapak Ibu, yakni akibat usaha yang tidak maju-maju, tiga-tiga kita yang tidak laku, meskipun segala macam cara sudah diusahakan untuk mengobralkannya, baik lewat brosur online, Facebook, WA, dan lain-lain. Tapi belum juga lancar. Juga karena anak-anak tidak mendapat pekerjaan yang pas. Meski sudah
sudah sarjana, tidak mendapat jodoh juga, atau belum mendapat keturunan pinopar, meskipun anak-anak mereka sudah ada yang menikah. Saudara, semua bentuk goyangan iman ini bisa memukul kita, bisa membuat kita putus asa, berontak, bahkan menyalahkan Tuhan, bisa menggerutu, tidak mau ikut ke gereja lagi, tidak lagi rajin beribadah, berdoa, mandek semuanya, bahkan ada yang berbalik dari Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita tiru jemaat Tesalonika ini. Apa dan bagaimanapun telipis atau goyangan iman yang harus kita hadapi dalam hidup kita ini. Nah, mari kita bertahan dalam iman kepercayaan kita. Mari kita kokoh dan teguh dalam iman kita. Jangan goyang iman kita, jangan bingung kita, Bapak Ibu. Tetap lanjutkan usahamu, tiga-tigamu, tekuni pekerjaanmu. Sabarlah menunggu calon pasangan anak-anakmu yang pas. Tuhan akan memberikannya pada waktunya. Jangan mau putus asa. Pinopar akan diberi oleh Tuhan meski harus menunggu cukup lama. Kita harus seperti pohon yang terus digoyang oleh angin, bahkan digoyang oleh puting beliung sekalipun, tetapi akar-akarnya semakin kokoh, batangnya semakin kuat. Demikianlah kita seharusnya. Semakin digoyang, semakin bertumbuh, semakin kuat akar-akar iman, dan kita akan semakin kokoh. Dan itulah juga yang diserukan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025. Meski menghadapi goyangan-goyangan iman, tetapi kita harus tetap setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia mengikut todhot makubasi Tuhani. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengejaran kedua, dengan ketahanan iman dalam segala goyangan, Tuhan senang melihat kita. Saudara, pada ayat 9, Paulus begitu kagum mendengar berita kekukuhan hati jemaat Tesalonika, memenangkan pergumulan iman mereka, sehingga Paulus mengatakan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Dalam terjemahan Bible bahasa Batak Toba ditulis, Aiha mauleatio dia matar lehok kami tu debata. Balos ni saluhut halalas ni rohana huhilalahami. Dijulu ni debata nami marningot hamu. Saudara, apa artinya respons Paulus mendengar berita kekokohan hati jemaat Tesalonika ini? Bagi Paulus, sikap jemaat Tesalonika yang mampu bertahan dalam segala goyangan iman itu sangat-sangat diapresiasi, dihargai, begitu luar biasa. Dalam kalimat sederhana Paulus berkata, behado bahenoku maka mau lihat hon sudinai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita. Ini mengajar dan mendorong serta menyemangati kita semuanya, Bapak Ibu, agar ketika kita menghadapi goyangan dalam wujud apapun, baik goyangan dalam hidup sehari-hari maupun apalagi goyangan dalam iman, maka kita harus mau setia kepada Tuhan, tabah menghadapi semua goyangan iman, menghadapi telipis dan berbagai-bagai hal yang bisa menyengsarakan dan membuat penderitaan bagi kita. Dalam menjaga ketahanan iman yang seperti itu, bukan hanya Paulus yang saat ini sudah berada di sorga yang bersyukur, bahkan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus juga akan bersukacita karena kita bertahan dalam iman. Penghuni sorga pun akan bersorak-sorai. Malaikat surgawi juga akan bernyanyi memuji Tuhan, mendengar kekokohan hati kita. Parsihohotot menghadapi tantangan itu, Bapak Ibu, sama seperti Paulus yang sangat kagum dan gembira mendengar berita kehebatan iman jemaat Tesalonika ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bertahanlah dalam setiap menghadapi telipis, menghadapi uap panas, menghadapi berbagai-bagai cobaan hidup. Mari kita tetap setia mengikuti dan melayani Tuhan, setia mengikuti dohot makubasi Tuhani, sebagaimana seruan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran ketiga, dalam menghadapi goyangan iman, kita harus bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Ayat 10-12. Nah, itulah juga doa dan harapan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebagaimana pada ayat 12, di sana ditulis, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudara, doa Paulus ini juga sangat penting bagi kita, yakni agar mau bertambah-tambah dan berkelimpahan kita dalam kasih. Terjemahan bahasa Inggris New International Version digunakan. Increase and overflow for each other. Nah, kata increase artinya berkembang, tidak statis, selalu bertambah-tambah secara kualitas. Dan kata overflow artinya kebanjiran, meluap-luap, berlimpah, penuh sesak. Nah, Bapak Ibu, inilah yang Paulus doakan bagi jemaat Tesalonika, yakni agar nilai kasih terhadap semua orang itu bisa increase dan overflow, berkembang, tidak statis, selalu bertambah-tambah kualitasnya. Dalam bahasa kasarnya, banjir, meluap-luap, melimpah, penuh sesak. Dalam bahasa Batak Toba kita sebut itu maruseuse, berlubi-lubi dalam arti yang positif. Nah, saudara, inilah juga yang harus kita tingkatkan dalam zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Kasih, holong niroha, love. Kata Yunani yang dipakai untuk ini agave. Nah, saudara, penampakan dan manifestasi kasih, holong, love, agave ini bisa terjadi dalam berbagai-bagai wujud. Mulai dari keterbukaan kita, kerelaan kita memberi pertolongan ketika teman-teman kita membutuhkan. Atau kita mau berbagi sesuatu yang baik kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga. Kita ikut bergembira di saat teman bahagia dan berduka di saat teman kita berduka. Kita mau menjenguk, kita mau menghibur teman yang sedang sakit, memberikan dukungan, topangan, serta semangat bagi teman-teman yang sedang marukil, bersedih, gale dalam berbagai-bagai hal, Bapak Ibu. Saudara, kepedulian seperti inilah yang menjadi tanda-tanda bahwa kita hidup dalam kasih di bagasak kolong, sebagaimana didorong oleh Paulus pada jemaat Tesalonika ini. Entah apa yang menyebabkan, tetapi ini suatu realitas bahwa manusia-manusia di zaman yang semakin canggih ini semakin egois. Sudah banyak orang yang mau mementingkan diri sendiri saja, tidak suka memberi pertolongan lagi ketika teman sangat membutuhkan, padahal dia mampu seharusnya menolong. Nah, Bapak Ibu, di zaman ini doa Paulus ini memberi kita stimulasi, stimulan, dorongan, rangsangan. Semakin banyak yang bersedia membuka diri dan berlimpah-limpahlah kita dalam kasih. Banyak yang menggoyang hidup dan menggoyang iman kita, iman teman-teman saudara-saudara kita, sehingga butuh topangan dari kita semua sesuai dengan kemampuan kita. Mari Bapak Ibu, semakin bertambah-tambahlah kita, increase lah kita, overflow lah kita, semakin meningkat di dalam penerapan kasih ini dalam hidup kita. Nah, praktek seperti itulah sebagai tanda-tanda yang nyata bahwa kita sudah mempraktekkan setia mengikuti dan melayani Tuhan, setia mengikut tondot makobasi Tuhani, sebagaimana seruan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, dalam menghadapi segala goyangan iman, kita harus menjaga diri supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa. Ayat 13. Saudara, dalam menghadapi berbagai goyangan, terpaan dalam hidup ini, kita harus penuh dengan perjuangan. Paulus mengatakan pada ayat 13 ini, kita harus berjuang melakukan dua hal penting. Apa itu yang dua hal? Pertama, menjaga diri. Apa artinya menjaga diri? Itu diterjemahkan dari kata Yunani amemtos, artinya tanpa salah. Jaga dirimu tanpa salah. Jaga dirimu tidak ada kesalahan yang sengaja dilakukan. Ini menggambarkan seseorang yang sungguh-sungguh berusaha memagari dirinya, berusaha tidak melakukan kejahatan sekecil apapun. Kemudian kedua, bagaimana? Apa perjuangan kita? Tak bercacat.
Apa ini? Ini terjemahkan dari kata Yunani hagiosine, hagios, artinya orang yang bisa menjaga si antero hidupnya, jasmani dan rohani, menjaga pikiran, menjaga perbuatan, menjaga kata-kata dan ucapan kita, menjaga pekerjaan sehari-hari kita, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kedua perjuangan ini membentuk perilaku kekudusan, hagiosine kita. Dengan hidup kudus, maka kita sudah menjauhi segala bentuk percabulan. Sudah bisa mampu menjaga keluarga, menjaga pernikahan kita, menjauhi keinginan hawa nafsu dan kecemaran-kecemaran daging. Saudara, panggilan untuk menjaga kekudusan, untuk tidak bercacat, ini tidak mudah tentunya ya. Apalagi bagi orang Tesalonika pada waktu itu yang hidup di tengah keramaian kota besar, yang hidup di tengah pelebuhan internasional, kota yang ramai, banyak pengaruh jahat yang menggoda kekudusan hidup mereka. Nah, bagaimana mereka bisa menjaga kekudusan hidup dan tidak bercacat? Mereka penuh perjuangan hidup. Mari kita meniru, meneladani jemaat Tesalonika ini, Bapak Ibu. Meski begitu hebatnya pengaruh lingkungan yang bisa merusak kekudusan hidup kita saat ini, tetapi kita harus berjuang menjaga kekudusan hidup kita. Meski banyak yang merusak kekudusan hidup kita, baik dari internal sendiri, dari dalam diri kita sendiri, maupun dari eksternal, dari luar diri kita. Kita harus mampu melawan diri kita kalau ada hal-hal yang tidak beres muncul dari dalam diri kita, melawan suara hati kita, melawan hawa nafsu kita. Nah, kita bisa menjaga kata-kata kita, ucapan kita, menjaga usaha, pekerjaan, bisnis yang sedang kita tekuni, yang berpotensi mengajak kita bermain dosa lewat pentingnya uang. Nah, jangan kita lengah, apalagi memberi kesempatan kepada iblis. Dan untuk itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Maka godaan tantangan hidup seberat apapun itu tidak akan dapat mengalahkan iman kita. Kita pasti yakin bahwa dengan kemauan kita setia mengikuti dan melayani Tuhan, saat Dia mengikut terdohot makobasi Tuhani, sebagaimana seruan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025, kita mampu menjaga kekudusan hidup sehingga tak bercacat. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 29 Juni 2025 dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia mengikut terdohot makobasi Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa surgawi, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat-sangat terdorong seperti jemaat Tesalonika, berkembang di dalam iman, di dalam berbagai-bagai kehidupan kerohanian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan permasalahan hidup. Tetapi biarlah kami seperti jemaat Tesalonika, mampu mengembangkan hidup kerohanian dan bertahan menghadapi segala tantangan hidup itu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.